Jadi di video kali ini sengaja saya buat video yang ini secara dadakan karena banyak sekali pada hari ini tanggal 27 Juni tahun 2023 bahwasanya UAS THE itu sudah dimulai dan banyak sekali di kolom komentar YouTube saya, kalau dihitung mungkin bisa kali 50 sampai 100 komentar yang ada di video saya. Dan komentarnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, komentarnya di kolom komentar YouTube saya, baik di video yang terakhir kemarin atau mungkin video saya sebelumnya yang mungkin seminggu, 2 minggu, atau mungkin 3 minggu, itu banyak sekali yang hari ini bertanya yang berkaitan dengan mereka telat unggah jawaban BCU disebabkan karena berbagai hal. Nah, salah satunya setelah saya baca di sini, salah satunya adalah ketidaktahuan kapan sih mengerjakan THE dan kapan mengunggahnya. Padahal sudah jelas di informasi di webnya UT atau mungkin di IG-nya UT atau mungkin informasi-informasi yang sudah beredar itu sudah diinformasikan bahwa pengerjaan itu hanya 6 jam. Di channel saya itu sudah saya bahas berulang-ulang juga yang berkaitan dengan THE. Ini banyak pertanyaan, contohnya adalah seperti ini. Mau tanya Kak, di KTPU saya ada jadwal pengerjaan mulai Selasa jam 6 dan hingga Rabu jam 5.99. Maksudnya gimana? Jadwal pengerjaan UAS THE itu kapan? Dan masih berpedoman pada pelaksanaan UAS THE di semester yang lalu. Padahal di semester yang lalu itu kan 12 jam. Di semester ini kan hanya 6 jam. Dan ketika mendownload di pagi hari, tadi pagi, jam 6 lebih berapa tadi dulu tuh jam 6 lebih 8 menit 27 detik. Nah, ketika siang tadi sudah mengecek itu ternyata tombol unggahnya sudah tidak muncul. Dan sekaligus saya tanya kembali kenapa bisa hilang? Ya karena tadi pagi ternyata dia sudah mendownload soal tapi tidak mengerjakan. Dan alhasil di jam tadi komentar dia mungkin sekitar jam 3 ya, jam 3 sore tadi, melihat tombol unggahnya itu sudah tidak muncul. Nah, berarti sudah terlambat mengikuti UAS THE. Harusnya kalau mendownload soalnya itu jam 6 lebih 8, berarti sebelum jam 12 siang itu sudah harus mengunggah. Ini menjadi pengalaman bagi teman-teman semuanya yang belum melaksanakan UAS THE. Jangan sampai terlambat, pahami ketentuan-ketentuan yang berlaku yang sudah diinformasikan dari UT itu sudah jauh-jauh hari. Mungkin saya aja membuat video yang berkaitan dengan UAS THE itu sekitar 2 minggu yang lalu. Itu artinya UT sudah memberikan informasi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan UAS. Nah, padahal pelaksanaan UAS itu kan sudah dimulai, UO itu sudah mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Kemudian UTM baru minggu kemarin dan THE pada minggu ini. Informasi tentang jadwal THE, mungkin durasi pengerjaan THE itu sudah jauh hari sudah diinformasikan bahwa hanya 6 jam untuk semester ini. Nah, teman-teman harus pinter-pinter atau mungkin selalu update informasi yang berkaitan dengan segala hal peraturan, apalagi ini UAS ya. Di UT itu UAS itu menjadi mutlak bagi teman-teman harus mengikuti, wajib mengikuti. Kenapa? Nah, walaupun teman-teman itu mengikuti tutorial secara aktif dan mendapat nilai besar, tapi tidak mengikuti UAS, ya alhasil nanti pasti akan mendapatkan nol karena UAS itu menjadi penting sekali di UT. Mending teman-teman nggak usah ikut tuton, nggak usah ikut TMK, nggak usah ikut web, tapi teman-teman ikut UAS aja. Itu pasti teman-teman mendapatkan nilai. Asalkan nilai UASnya nanti besar. Daripada teman-teman aktif di webnya, aktif di tutonnya, aktif di TMK-nya, tapi pada pelaksanaan UAS seperti ini, terlambat mengikuti UAS atau mungkin terlambat mengunggah jawaban UAS. Saya sendiri juga sebagai mahasiswa UT
Sebenarnya sedih dengan kondisi seperti ini. Permasalahan-permasalahan seperti ini itu sering-sering terjadi dan ini berulang-ulang. Inti dari permasalahan ini apa? Permasalahan ini adalah teman-teman itu tidak update dengan pengumuman yang diberikan oleh UT. Informasi-informasi yang diberikan UT itu sebenarnya jauh-jauh hari sudah diberikan. Informasi ini menjadi miss bagi teman-teman yang tidak update dengan perubahan-perubahan, ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh UT, terutama di skema UAS ini. Banyak sekali. Hari ini nggak tahu deh, mungkin bisa 100 komentar di YouTube saya pada hari ini tentang UAS DH ini, rata-rata pada terlambat, pada terlambat, pada terlambat. Kalau misalnya teman-teman itu bingung cari informasi yang terupdate di mana tentang pelaksanaan UAS atau mungkin informasi tentang UT, teman-teman mengacu saja di UT Jakarta. UT Jakarta itu sangat update sekali tentang informasi-informasi. Contohnya di sini, di sini sudah banyak sekali seperti batas unggah laporan, seperti selamat menempuh ujian tatap muka, petunjuk dan teknis mengerjakan UAS THE, kemudian tata cara reset akun MyUT dan sebagainya, itu di UT Jakarta selalu update dan sangat terupdate sekali. Teman-teman bisa kunjungi sana. Nah, saya kan bukan UT Jakarta, Kak. Kenapa saya harus mencari informasi di UT Jakarta? Nah, bagi teman-teman, sebenarnya informasi yang diberikan oleh di UT Jakarta ini memang sumbernya dari UT Pusat. Berarti ini berlaku bagi semua saja mahasiswa di seluruh Indonesia, kecuali seperti lokasi ujian. Nah, itu berarti teman-teman harus mengacu ke masing-masing UPBC UT, tidak lagi mengacu ke UT Jakarta. Tapi untuk informasi-informasi yang secara umum seperti ini, seperti UAS itu kan dari UT pusat, bukan dari UT masing-masing. Hanya lokasinya saja yang mungkin itu diatur oleh masing-masing UT. Nah, kemudian ada pertanyaan yang muncul setelah apakah ada UAS susulan atau tidak. Nah, sampai saat ini saya membuat video tanggal 27 Juni tahun 2023, belum ada informasi apapun yang berkaitan dengan UAS THE susulan. Tapi kalau saya mengacu kepada informasi yang saya dapat di grup prodi saya dan kebetulan yang menyampaikan itu orang yang informasi ini sangat valid. Nah, di prodi saya ada grup WA bahwa untuk tahun ini UAS susulan itu tidak ada tidak ada susulan UAS THE. Bahkan di semester yang lalu pun saya lihat itu sudah tidak ada UAS susulan tentang THE ini. Nah, saya kira itu ya teman-teman, di video kali ini menjadi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar YouTube saya. Daripada saya membalas satu persatu, nah ketika teman-teman itu melihat video saya ini, teman-teman bisa langsung menyimpulkan. Tidak ada UAS susulan ya untuk sampai detik ini. Nggak tahu kalau mungkin besok atau mungkin besok lusa atau mungkin seterusnya ada update terbaru tentang UAS susulan ini. Apakah mudah-mudahan ada? Ya semoga kita berdoa saja mungkin ada atau kebijakan-kebijakan karena kebijakan-kebijakan ini kan yang ditentukan oleh UT Pusat. Makanya itu teman-teman pantau terus informasi-informasi yang di webnya UT atau mungkin di IG-nya masing-masing UT itu. Kemudian solusinya gimana, Kak? Saya kan sudah ikut perkuliahan selama 1 semester. Kemudian saya tidak bisa mengikuti UAS karena mungkin terlambat mengunggah jawaban. Solusinya bagaimana? Nah, solusi yang diberikan oleh UT saat ini, tadi kan tidak ada UAS susulan, maka solusinya adalah teman-teman meregistrasikan kembali mata kuliah yang teman-teman itu tidak ikuti UAS pada tahun ini, diregistrasikan di semester depan. Itu solusi yang sampai saat ini sudah menjadi ketentuan atau mungkin peraturan dari UT. Yaitu teman-teman dianggapnya nanti tidak ikut UAS berarti kan nilainya 0, berarti tidak lulus. Berarti teman-teman harus meregistrasikan mata kuliah yang tidak lulus tersebut di semester depan. Nah, kemudian gimana Kak kalau meregistrasi mata kuliah ke depan? Apakah hanya ikut UAS saja atau ikut perkuliahannya? Itu dikembalikan ke teman-teman. Teman-teman mau ikut web lagi, nggak masalah. Karena menambah materi lagi kan. Belajar lagi teman-teman. Ikut web, atau mungkin ikut PMK, atau mungkin ikut tutan, itu terserah teman-teman mau ikut atau enggak. Yang jelas teman-teman nanti
jangan lupa tetap ikut UAS, karena UAS itu yang menjadi poin penting dari pelaksanaan perkuliahan di UT. Ya, begitu teman-teman, saya kira cukup jelas ya sedikit informasi dari Mas Ritepen eh, tentang kesedihan mungkin ya. Ini sebenarnya saya juga sedih nih melihat teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan selama 1 semester, tapi ketika UAS itu terlambat mengunggah jawaban yang disebabkan ketidakpahaman tentang tata cara atau mungkin peraturan yang sudah ditentukan oleh UT. Seperti contohnya tadi saja, teman kerja saya itu juga kesalahan dalam menafsirkan jam. Tadi teman saya itu menurut soal itu jam 4 sore, setengah 4 tadi baru mendownload soal kemudian mau dikerjakan nanti malam setelah pulang dari kerja. Untung dia tuh bertanya atau mungkin sharing dengan saya. Dan saya kasih tahu jamnya segini-segini. Coba kalau misalnya dia tadi tidak ketemu dengan saya pasti akan terlambat juga. Ini juga pengalaman yang ada orang-orang yang terdekat saya. Seperti teman saya tadi, saya tanya, kenapa teman saya itu informasinya bisa salah, karena dia juga tidak terlalu update dengan informasi itu, masih terbayang-bayang atau mungkin masih mengadopsi peraturan di semester yang lalu. Oke teman-teman, sahabat UT, itu adalah jawaban dari rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya yang hari ini mungkin bisa dikatakan 100 komentar di kolom komentar YouTube saya. Apakah ada UAS susulan? Jawabannya untuk sampai detik ini saya buat video tidak ada UAS susulan informasinya. Tapi teman-teman selalu update saja, siapa tahu nanti ada UAS susulan. Kemudian solusinya seperti apa Kak kalau misalnya tidak ada UAS susulan? Ya solusinya teman-teman akan mengulang lagi mata kuliah itu di semester depan. Caranya mengulang yaitu teman-teman meregistrasikan lagi mata kuliah yang tidak lulus itu atau mungkin tidak diikutkan ujian itu di semester depan, diregistrasi lagi kembali. Nah, ketika registrasi apakah harus mengikuti TMK atau mengikuti TUEP atau mengikuti TUTON itu dikembalikan ke teman-teman. Kalau menurut saya lebih baik ikutin saja prosesnya, siapa tahu nanti mendapatkan ilmu baru karena belum tentu dosen pembimbing teman-teman di mata kuliah di saat ini sama semester depan itu sama, bisa jadi berbeda. Maka teman-teman ikuti saja alurnya, tapi teman-teman tetap fokus ke ujian akhir semester. Pahami pedoman yang sudah diumumkan oleh UT jauh-jauh dari. Baik teman-teman, terima kasih yang komentar pertanyaan di komentar ya YouTube saya. Teman-teman bisa di like, comment, share, dan subscribe. Atau teman-teman mau biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video seperti ini, di situ sudah ada tag running tag yang berjalan, bisa bantu dengan super tank juga boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.